Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan review lengkap Infinix Smart 9, produk terbaru dari Infinix yang dijual dengan harga 1 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira hal menarik apa saja yang ditawarkan HP ini, dan dengan harga terbilang murah, apakah menarik untuk dilirik atau biasa saja. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Di sini untuk urusan desain, jujur saya suka dengan apa yang ditawarkan HP ini. Seperti yang kamu lihat, walaupun harganya murah, tapi looknya tidak murahan sama sekali. Sangat mewah untuk kelas harganya, mulai dari kombinasi warna hingga setup kamera yang digunakan. Dan yang bikin spesial, untuk konsep layarnya juga sudah punch-hole display, jadi cukup menarik pastinya. Karena seperti yang kita tahu, dengan harga setara, kebanyakan merek lain masih menggunakan konsep layar water drop screen. Pokoknya untuk urusan desain, jujur HP ini juara di kelasnya, karena tampilannya mewah serta kekinian baik dari tampak belakang maupun depan. Pindah ke bagian layar, HP ini dibekali panel IPS LCD dengan resolusi masih HD+. Refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 500 nit. Untuk harga 1 juta, kita memang tidak bisa berharap lebih ya guys ya. Jadi wajar kalau spesifikasi layar yang digunakan sangat standar. Seperti resolusinya belum Full HD+, dan kecerahan layarnya hanya di angka 500 nit saja. Namun dari pengalaman selama penggunaan, menurutku layarnya ini sudah cukup nyaman kok. Digunakan untuk kebutuhan nonton seperti ini, gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga lumayan oke. Lalu digunakan untuk kebutuhan lain seperti scrolling sosmed, balas chatting, atau bahkan gaming juga masih nyaman, karena sentuhan layarnya terasa responsif. Mungkin yang jadi catatan, untuk kecerahan layarnya di sini hanya di angka 500 nit alias kurang tinggi. Jadi saat di outdoor seperti ini, kita harus atur kontras 100% dulu baru nyaman untuk digunakan. Sekarang untuk spesifikasinya, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 4/128 GB, yang mana untuk harga 1 juta menurutku sudah cukup longgar ya, apalagi masih bisa ditambah dengan micro SD. Tapi kalau untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih MMC dengan skor pengujian ada di angka 12.000 poin. Ya sangat wajar lah, namanya juga HP harga 1 juta. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G81 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer, 32 bit saja. Jadi ingat ya, bukan 64 bit. Saya coba tes menggunakan Antutu Benchmark, skor yang dihasilkan ada di angka 240 ribuan. Sudah lumayan tinggi untuk kelas harga 1 juta. Lanjut untuk performanya, digunakan buat main Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate high. Untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik, tapi tanda kutip performanya B aja, dan yang pasti tidak rekomen setting grafik di rata kanan. Saya coba lebih dari 3 kali permainan dengan grafik high, gameplaynya masih lumayan lancar, walaupun kendala seperti lag atau frame drop sesekali tentu ada. Pokoknya yang jelas, untuk urusan performa kamu jangan berharap terlalu lebih, karena sekali lagi ini tuh HP kelas entry level. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka sih sudah tinggi ya, ada di smooth ultra dan bisa mentok hingga SD high. Namun walau demikian, main game berat seperti ini di HP ini jelas kurang dianjurkan ya, karena spesifikasi yang ditawarkan tidak mengarah ke sana, dan yang pasti performanya biasa saja. Untuk pengalaman saat gameplaynya juga tidak ada yang spesial, karena giroskopnya masih menggunakan virtual gyro atau software. Pokoknya sesuai harganya yang murah, HP ini lebih cocok untuk menunjang kebutuhan harian atau kasual saja. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, dan kalau mau main game yang ringan-ringan saja. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya hanya 10 watt. Dimana charging selama 30 menit, baterainya bertambah 22%, charging 1 jam bertambah 42%, dan butuh waktu sekitar 2 jam 59 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Artinya untuk kecepatan isi dayanya di sini jauh dari kata ngebut ya, karena butuh waktu lebih dari 3 jam jika kita isi dari kondisi baterai di bawah 10%. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya, digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam, baterainya berkurang 13%. Buat main Mobile Legends selama 50 menit berkurang 10%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 14%. Bukan tipikal yang awet banget ya, karena memang masih menggunakan angka fabrikasi 12 nanometer.
Pokoknya untuk urusan baterai, apa yang ditawarkan HP ini benar-benar hanya standar saja ya guys ya. Mulai dari kecepatan saat isi daya, bahkan hingga daya tahan baterainya. Kemudian untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan jumlah sensor yang lumayan banyak, dimana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Buat kamu yang tanya apakah ada NFC-nya atau tidak, jawabannya tidak ada ya guys ya. Dapur pacu dan performa sudah, sekarang kita lanjut ke bagian operating sistemnya, dimana HP ini sudah berjalan di Android 14 Go Edition basis XOS 14. Secara tampilan di sini jujur saya suka, karena UI-nya sudah kekinian dan gampang untuk dipahami, ciri khas Infinix banget lah pokoknya. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, ya tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan selama penggunaan OS-nya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada bug atau error yang mengganggu selama tidak terlalu banyak running aplikasi. Tapi yang perlu digarisbawahi, untuk urusan fitur di sini bukan tipikal yang lengkap ya, karena fitur penting seperti belah layar jadi dua di HP ini belum bisa. Namun ini merupakan hal yang wajar karena versi Android yang digunakan masih Go Edition. Jadi tidak heran kalau ada beberapa fitur yang tidak ada, alias fiturnya tidak lengkap. Dan yang terakhir, untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Dari angka di atas kertas di sini megapiksel yang digunakan standar saja ya, dan untuk fitur yang ditawarkan juga tidak begitu banyak. Tapi mau bagaimanapun, kita memang tidak bisa berharap lebih dari HP murah seperti ini. Sedangkan untuk hasil fotonya, berikut adalah contoh foto menggunakan Infinix Smart 9. Dari contoh berikut, untuk harga 1 juta menurut saya HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus, mulai dari detail hingga tingkat ketajaman. Dan yang saya suka, untuk karakter warnanya juga lumayan pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor seperti ini. Lalu untuk kamera selfie-nya, dari contoh berikut, foto yang dihasilkan sudah bagus menurut saya, khususnya untuk kelas HP 1 juta. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor sekalipun. Pokoknya kalau untuk urusan perfotoan, jujur saya no comment, karena untuk kelas harganya, foto yang dihasilkan HP ini tidak mengecewakan menurut saya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Smart 9 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari contoh berikut, untuk video kamera belakang jujur saya suka, karena walaupun kameranya hanya 13 megapiksel, namun video yang dihasilkan sudah cukup bagus, atau bisa dibilang mampu bersaing lah dengan para kompetitornya. Lalu untuk video kamera depan hasilnya juga tidak mengecewakan, gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk tingkat kecerahannya juga oke. Tinggal pintar-pintar kita menyesuaikan dengan arah cahaya yang pas. Dan itulah tadi review lengkap kita tentang Infinix Smart 9. Dari semua yang sudah kita bahas, ada 3 poin menarik yang saya suka dari HP ini. Dimana yang pertama, walaupun harganya murah, tapi look atau tampilannya sudah sangat mewah, baik dari tampak belakang maupun depan. Lalu yang kedua, kapasitas memorinya besar, jadi bisa diandalkan untuk menyimpan banyak foto atau video. Dan yang ketiga, hasil kameranya bagus, baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Tapi kalau untuk selebihnya, apa yang ditawarkan HP ini hanya standar saja. Dan sebagai kesimpulan, dengan harga 1 juta, HP ini lebih cocok untuk penggunaan santai atau kasual saja ya. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, hasil kamera bagus, dan main game yang ringan-ringan saja. Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang Infinix Smart 9 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.